Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alif Utama. Saya dari D3 Akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islam di era Wali Songo. Wali Songo sendiri berasal dari bahasa Jawa, adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam bahasa Jawa berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Meskipun disebut sebagai Wali Songo atau 9 wali, tetapi ada bukti bahwa anggota dari ke-9 wali hidup pada waktu yang berbeda, tidak dalam waktu yang sama. Juga ada sumber yang menggunakan istilah Wali Songo untuk merujuk pada sosok selain dari ke-9 individu dari Wali Songo yang paling terkenal. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden Rahmat selama hidup mereka, karena mereka berketurunan ningrat. Makam ataupun dan para wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya. Dalam tradisi Jawa, makam memiliki istilah punden. Arti Wali Songo. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9 yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9 atau Songo dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Songo atau Songo berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang berdiri pertama kali oleh Sunan Ngersi atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakat, hingga ke pemerintahan. Konsep Wali Songo atau Wali Sembilan dalam kosmologi Islam, yaitu sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang ke-9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahannya. Ke-9 tingkat kewalian itu yaitu 1. Wali Aketab atau Wali Kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. Kedua, Wali Aimah, yaitu pembantu Wali Aketab dan menggantikan kedudukannya jika wafat. Ketiga, Wali Autad, yaitu wali penjaga tempat penjuru mata angin. Yang keempat, Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. Kelima, Wali Nukaba atau wali penjaga hukum syariat. Yang keenam, Wali Nujaba yang setiap masa berjumlah 8 orang. Wali Hawariyun yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. Wali Rojabiyun yaitu wali yang karomah munculnya setiap bulan Rojab. Wali Khatam yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Dari nama para Wali Songo tersebut, pada umumnya terdapat 9 nama yang kita kenal sebagai Wali Songo yang paling terkenal, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin, Sunan Kudus
atau Raden Ja'far Shodiq, Sunan Giri atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata, Sunan Kalijogo atau Raden Syahid, Sunan Muria atau Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang pertama, kita akan membahas tentang Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Mensma menyebutnya Asmoro Kondi. Mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarkandi dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Ia juga membangun masjid tempat peribadatan pertama di Tanah Jawa, yang sampai saat ini masjid tersebut menjadi Masjid Jami Gresik. Pada tahun 1419, Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Teja berputra Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning berputra Dewi Murtasya, Ashikoh, Raden Hasamuddin, Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat pada abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar sudah tertarik kepada Islam, itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak mengatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh G. Edel tahun 1938 menjelaskan bahwa waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koji, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada
tahun jatuhnya Champa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari serat Wali Sana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Champa karena Champa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Kochi. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Champa. Sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik, kemudian dinikahkan dengan perempuan setempat. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombok ati yang sering masih dinyanyikan sebagian orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Handboek van Bonang atau Buku Bonang. Menurut G.W.J. Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang, namun mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli Sunan Derajat adalah Masih Munat. Masih Munat nantinya dikenal sebagai nama Sunan Derajat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Kosim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Derajat dikenal sangat bijak dalam menyebarkan agama Islam. Beliau rutin mengadakan dakwah lewat pengajian, pesantren, serta memberikan petuah dalam menyelesaikan masalah. Sunan Derajat juga menggunakan kesenian tradisional seperti menggunakan tembang pakur yang diiringi oleh gending Jawa. Beliau juga menggunakan ritual adat tradisional untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Sebagai pengamalan dari agama Islam, pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkut disebut sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah Sunan keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, Mursyid Thariqah, dan Hakim Pengadilan Negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Para wali sebenarnya sangat kesulitan untuk mencari pendakwah ke Kudus karena karakter masyarakat yang masih sangat teguh memeluk agama Hindu saat itu.
Sunan Kudus kemudian mendekati masyarakat dengan cara yang sangat halus. Beliau menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha untuk menyebarkan Islam. Hal tersebut tampak dari bangunan menara masjid yang beliau bangun di Kudus, yang bentuknya mirip pura atau candi. Selain itu, beliau juga menambatkan seekor sapi di halaman masjid untuk menarik simpati masyarakat setempat. Sapi merupakan hewan suci bagi pemeluk Hindu. Beliau melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi pada saat Idul Adha, serta menceritakan kisah dalam surat Al-Baqarah yaitu yang mempunyai arti sapi betina. Berkat strategi yang lembut itu, banyak warga yang terpikat dan kini Kudus dikenal sebagai salah satu kota santri. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri adalah Sunan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Sunan Giri yang merupakan menantu Sunan Ampel ini memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan untuk berdakwah. Beliau juga mendirikan pesantren yang mendidik murid-murid bukan hanya dari Jawa namun juga dari Kalimantan, Makassar, hingga Tidore. Hingga saat ini pesantrennya masih ada dan bernama Pesantren Luhur Malang. Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang paling dikenal hingga saat ini adalah Jublak-Jublak Suwung yang mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dalam mencari harta atau kebahagiaan. Selanjutnya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilayikta atau Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mansur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo menggunakan kesenian atau kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya serta beduk yang digunakan untuk memanggil umat muslim untuk sholat. Selain itu, Sunan Kalijogo juga menciptakan budaya grebek maulid di Demak untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijogo disebut menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Zenar dan Ratu Kano di Kediri binti Raja Kediri. Selanjutnya adalah Raden Umar Said atau Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijogo dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah putri Sunan Ngudung, ya. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Meniru cara dakwah ayahnya yang menggunakan pendekatan budaya Jawa, Sunan yang dimakamkan di Gunung Muria, Kudus ini tidak lantas mengharamkan tradisi kuno yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Cara beliau berdakwah dikenal dengan nama Topo Ngeli, yang artinya adalah menghanyutkan diri dalam masyarakat. Beliau lebih senang berdakwah di masyarakat di daerah pelosok dengan menggunakan kesenian Jawa. Tembang Macapat Sinem dan Kinanti adalah tembang yang digunakan untuk mengajak umat mengamalkan ajaran Islam. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Tudin putra Ali Nurul Alam Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Sunan Gunung Jati adalah wali yang berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Cucu Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran ini berdakwah dengan menggunakan akulturasi budaya.
Beliau tidak menggunakan bahasa Arab, namun menggunakan adat dan budaya lokal lewat keseharian daerah. Misalnya adalah dengan menggunakan gamelan sekaten untuk mengundang keramaian di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan gamelan tersebut harus membayarnya dengan 2 kalimat syahadat. Karena itulah gamelan sekaten sebenarnya berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Dari pihak ibu, ia masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Paduka Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Jadi seperti itulah Islam di era Wali Songo atau Islamisasi di era Wali Songo. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.